Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua tetap bersukacita di dalam penyertaan tangan Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah doa keluarga GKI Delima. Sebelum memulai, mari kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas hari baru yang sudah Tuhan berikan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 321, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Setiap pagi rahmat-Mu. Segar dan baru bagiku, sepanjang hari tak henti karunia yang Kau beri. Oh bintang fajar yang cerah, cahayamu curahkanlah, sehingga hati pun penuh dengan terang dan rahmat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terutama terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan, sehingga kami layak ada pada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga hari ini pun kami tetap masih bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berikan kami hati sebagai seorang murid yang terus mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu Tuhan, agar kiranya setiap perkataannya hanya untuk menyatakan kebenaran firman-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema perasaan bosan. Firman Tuhan akan didasarkan dari Kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut juga tidak menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bulan Januari telah kita lalui. Bahkan hanya tinggal sehari lagi kita menyelesaikan langkah kita di bulan yang pertama tahun ini.
Melirik kalender, mungkin kita sadar sebulan telah kita jalani. Esok lusa kita akan memasuki bulan yang kedua dari tahun ini. Waktu dan hidup terus bergulir seolah semua terus berulang. Aktivis gereja sering berkata demikian. Waktu cepat ya berlalu, Natal telah lewat, pohon Natal sudah kita benahi dan kita masukkan ke kotaknya lagi. Panitia Paskah telah dibentuk dan mulai bekerja. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan diri memasuki rangkaian Paskah. Habis Paskah ada HUT GKI 5. Setelah itu bulan keluarga. Lalu Natal lagi. Orang yang optimis bisa menikmati tiap masa sebagai bagian yang unik dan indah di dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang pesimis mengatakan, pagi menjadi siang, siang menjadi malam, besok bangun pagi lagi, siang lagi, lalu malam, terus seperti itu. Bosan. Apakah saudara pernah mengalami kebosanan hidup? Ada seorang bapak berusia 60 tahun, sering tidak mau makan dengan alasan bosan dengan masakan yang disajikan. Bukan cuma masalah makanan di rumah, dibelikan makanan dari restoran, juga sering menolak. Ia menolak makan dengan alasan bosan. Tidak jarang ia duduk diam di ruang tamu. Ketika ditanya, "Mengapa Bapak duduk di situ berjam-jam?" Ia menjawab, "Lagi bosan." Seisi rumah menjadi bingung. Bagaimana memberikan kegembiraan kepada Bapak? Betapa sering, bahkan hampir tiap hari, ada kata bosan keluar dari mulut Bapak itu. Betapa sering dia mengatakan bosan. Tetapi ada juga seorang ibu tua yang berkata, bosan menghadapi hidup sehari-hari. Rasanya hidup bagaikan hanya menanti kematian. Pernahkah saudara merasa bosan? Bosan dengan makanan di meja makan, bosan nonton TV, bahkan mungkin bosan berdoa dan membaca Alkitab. Setiap orang bisa saja merasa bosan dengan aktivitas sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini. Dengan kegiatan yang berkurang, tidak ada kegiatan keluar rumah, lama-lama merasa bosan. Ketika bosan melanda kehidupan kita, cobalah buat variasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masih suka memasak, coba membuat variasi lain dari masakan kita sehari-hari. Atau bisa mengganti piring tempat makan kita. Ada kebiasaan yang bisa kita ubah agar kita tidak merasa jenuh. Menonton TV juga bisa merasa jenuh. Supaya tidak bosan dan monoton, kitalah yang harus mengganti acara di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sudah bosan dengan bulan Januari? Bersyukurlah, kita sudah melewati 1 bulan bersama Tuhan. Lusa kita boleh masuk bulan yang baru, bulan Februari. Ada berkat-berkat baru yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal indah yang telah Tuhan sediakan di bulan selanjutnya. Sambutlah dengan penuh semangat. Setiap hari adalah kado Tuhan buat kita. Saya kagum dengan ibu teman saya. Setiap kali saya datang ke rumahnya, ada saja yang sedang dilakukannya. Walaupun ia tinggal sendirian di apartemen yang tidak luas, ia selalu rajin bekerja. Ada saja yang dikerjakannya. Suatu hari ketika saya berkunjung, saya melihat ibu itu membereskan perabotan masaknya. Ia membongkar lemari dapur, membersihkan dari debu, melapnya, merapikan kembali. Di lain saat, ia sedang menjahit bajunya yang kancingnya lepas, benangnya putus, dan daster yang robek.
Ibu itu juga masih mengerjakan pembukuan kecil dari toko kecil yang dia miliki. Dia masih suka menulis dan juga menata barang-barangnya. Ia masih rajin memasak, merapikan rumahnya, dan sebagainya. Wah, ibu itu seorang yang sudah lanjut usia patut kita teladani, yaitu kita teladani kerajinannya. Ada saja yang dikerjakan, ia tak pernah merasa bosan melewati hari-harinya walau hidup sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika usia kita makin bertambah dan kondisi kita mungkin makin melemah, kadang kita menjadi malas melakukan sesuatu dari pekerjaan kita. Bahkan mungkin kita merasa tidak suka melakukan apa-apa lagi seperti dahulu. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita enggan melakukan sesuatu? Mungkin ada orang yang lebih suka bermalas-malasan. Ada orang yang memang kurang variasi hidup, sehingga dia merasa jenuh dan bosan. Tetapi kitab Pengkhotbah, yaitu yang ditulis oleh Raja Salomo, yang punya segalanya, ia punya hikmat, punya harta berlimpah, punya kedudukan, kemasyhuran, punya nama besar. Rasanya tidak ada hal yang diinginkan orang kalau dia sudah punya segala-galanya. Apakah itu yang membuat dia merasa jenuh dan merasa bosan? Pada umumnya orang mencari harta, nama besar, kedudukan, kemasyhuran. Salomo sudah punya semua itu. Tapi akhirnya ia merasa hampa, kosong, jenuh, dan bahkan mengatakan semua hal di dunia ini adalah kesia-siaan. Betapa besar rasa bosan yang dihadapi oleh Salomo pada saat itu. Dia merasa jenuh memiliki semua hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi orang yang putus pengharapan dan hidup dalam kebosanan. Seperti yang Pengkhotbah katakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kalau kita mau membuka hati dan mata hati kita akan melihat hal-hal baru yang bisa membuat kita itu merasa kagum dan terpesona akan ciptaan Tuhan. Misalnya saja, mari kita lihat helai daun baru pada tanaman di kebun kita. Ada kuncup bunga yang makin hari makin besar dan akhirnya mekar indah. Ada hal-hal baru yang bisa membuat kita merasa gembira. Usirlah rasa bosan terhadap aktivitas sehari-hari. Caranya adalah dengan merasakan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Rasakan dan lihatlah, setiap hari baru adalah sebuah kado indah dari Tuhan buat kita. Kado indah yang bisa kita nikmati tiap hari dan tiap saat. Dengan demikian, hati kita akan penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Akhirnya, rasa jenuh dan bosan akan terusir dari hati kita. Amin. Opa, Oma, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan menaikkan syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dimampukan dan diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu.
Terlebih kami menyadari hati dan pikiran kami masih memiliki banyak kekurangan. Masih sering berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun Engkau tetap mengasihi kami sebagaimana layaknya seorang bapa terhadap anaknya. Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kami hadapi saat ini, mampukanlah gereja kami agar terus bisa menyesuaikan setiap kegiatan pelayanan, agar kebutuhan semua jemaat dapat terpenuhi. Kami juga memohon supaya para pelayan-pelayan gereja dan semua pelayan-pelayan Allah serta seluruh jemaat dapat tetap diberikan kekuatan supaya terus mampu untuk mereka boleh mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gereja dengan baik, dan mereka dapat senantiasa memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami juga ingin berdoa kepada seluruh pasien COVID-19 untuk mereka boleh senantiasa diberikan kemampuan, kesabaran, serta kekuatan dalam menjalankan setiap proses perawatan, sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami juga memohon kepada para tenaga medis yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk senantiasa dimampukan dan mendapat kekuatan untuk mereka boleh menangani setiap pasien yang mereka layani dengan baik. Kami juga memohon ya Bapa, untuk negeri kami yang diliputi kedukaan yang sangat mendalam dengan berbagai macam kejadian yang terjadi, ratusan bencana yang negeri kami alami, baik bencana alam maupun kecelakaan yang terjadi di negeri ini. Bapa, kami berdoa agar para korban musibah dan bencana dapat diberikan hati yang tenang. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala-galanya dapat melenyapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar pada pertolongan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tak lupa ingin mendoakan anak-anak kami yang hingga saat ini mereka masih terus berusaha untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Biarlah mereka diberikan kedisiplinan, kesungguhan dalam menjalankan setiap proses-proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengerti serta memahami setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Ya Bapa, berikanlah kesabaran dan kemampuan kepada para guru-guru yang menyampaikan pembelajaran secara online, agar mereka boleh menyampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh para siswa-siswi yang mereka layani ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, kami juga ingin berdoa kepada setiap pemilik perusahaan. Mampukan mereka untuk terus mengembangkan usaha-usaha mereka, agar dalam masa pandemi ini
tidak terjadi pemutusan hubungan pekerjaan kepada para karyawan. Kami juga memohon agar kiranya setiap karyawan dapat dimampukan dan diberikan stamina yang baik untuk mereka boleh memberikan diri mereka, untuk mereka boleh bekerja dengan baik dan disiplin. Bapa kami yang ada di surga, kami juga tak lupa memohon kepadamu supaya para pemerintahan negeri kami tercinta ini dapat membawakan kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden beserta jajaran menterinya, anggota DPR dan DPRD, para pemimpin-pemimpin tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kelurahan, bahkan sampai ke RW maupun ke RT. Mampukanlah mereka, semoga mereka dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Bapa kami yang di surga, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan ya Bapa. Kami yakin Engkau telah mengetahui permohonan-permohonan yang belum terucapkan melalui setiap perkataan kami. Biarlah doa-doa ini ya Bapa dapat menjadi kehendak-Mu, sehingga menjadi kekuatan yang membuat kami dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta mampu melewati setiap pencobaan kehidupan yang Engkau berikan dengan hati yang sabar. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya segala puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, menjadi semangat baru untuk kita terus menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk lagu penutup, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 450, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergamar. Janganlah tekebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hanya Dialah yang tahu kan segala
masa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.